membacakan membacakan nyaring. Membaca cerita dongeng dengan nyaring. Iya. Cerita yang pertama Adalah berjudul Belalang Angkat Suara. Karya Kong Sok Keng. Keng. Dan ilustratornya adalah Hin Koen Yang. Kalian bisa dibaca di Let's Read. Oke, kita mulai ceritanya. Belalang, katak, dan jangkrik senang sekali berlarian dan bermain di padang rumput yang hijau setiap hari. Tuh ya Hana ya, lagi lari-lari ya? Ada rumput. Seru sekali ya. Suatu hari, teman-teman belalang tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap di rumah. Belalang pikir itu bukan masalah besar. Dia berlari keluar untuk bermain. Namun, hari berikutnya, teman-teman belalang tidak ada di padang rumput. Ia mencari mereka kemana-mana, tapi tidak menemukan. Jadi, belalang memutuskan untuk terbang pulang ke rumah sendirian. Ya, teman-temannya nggak ada, Hana. Itu mukanya yang bawah gimana? Sedih. Sedih ya? Ya. Dalam perjalanan, ia melihat jangkrik sedang menyemprotkan bahan kimia ke tanaman yang sedang ditanam untuk dimakan. Ada beberapa wadah bahan kimia kosong terapung di sungai. Ya, ada sampah di sungainya, Hana. Pada saat si belalang lagi terbang itu ya, Hana ya? Iya. Tadinya belalang ingin berhenti untuk menyapa temannya. Namun ia masih kesal karena jangkrik tidak datang untuk bermain. Jadi dia terus terbang. Dia masih kesal, Hana. Beberapa hari kemudian belalang menemui jangkrik. "Kemana saja kamu selama ini?" tanya belalang. Mengapa kamu tidak bermain di padang rumput?" Hana jawab. Oh, perut dan kepalaku sangat sakit. Aku hanya bisa berjalan pelan, keluh jangkrik. Oh, berarti jangkriknya sakit ternyata ya. Tuh lihat lagi dipegang ya. Kamu kenapa gitu ya? Ya, belangnya teman yang baik ya. Belalang mengkhawatirkan temannya. "Kamu mungkin telah memakan sesuatu yang beracun. Ayo kita ke dokter." Belalang membantunya berjalan. Namun saat mereka sampai di sungai, jangkrik terlalu lemah untuk terbang menyeberang. Itu jangkriknya itu terlalu, karena saking sakitnya dia nggak bisa terbang. Jadinya itu pakai apa tuh? Nyebrangnya pakai kayu ya? Iya. Jalan di atas jembatan ya? Jembatan dari kayu. Belalang menemukan sebuah ranting untuk digunakan sebagai jembatan. Jangkrik mulai berjalan menyeberangi sungai, tetapi dia terpeleset dan terjatuh. Baca. Tolong, aku akan jatuh ke air, tangisnya. Wah, berarti ngomongnya sambil nangis sana. "Tolong, aku akan jatuh ke air." Gitu. Belalang meraih ranting itu untuk mencoba menyelamatkan jangkrik. "Pegang erat-erat," teriak belalang. Tuh ya, lagi dipegangin ya. Jangkriknya di bawah tuh. Itu patah. Jangkrik merosot ke ranting. "Aku sudah tidak kuat lagi." Belalang membesarkan hati jangkrik agar kuat. "Jangan lepaskan. Di air di bawah ada makhluk yang bisa menggigitmu." Wah. Tiba-tiba rantingnya patah. Belalang dan jangkrik jatuh ke air. Seekor katak raksasa berlompat siap untuk memakan mereka. Tepat saat itu belalang berteriak, "Berhenti katak, ini kami teman-temanmu." "Oh, aku tidak tahu untuk kalian. Penglihatanku tidak jelas belakangan ini. Sedang apa kalian di sini?" Belalang dan jangkrik merayap naik ke daun teratai terdekat. "Kami mau ke dokter. Jangkrik sakit parah." Tuh ya,
Kasih tahu kataknya. Mungkin aku harus ikut juga, kata katak. Penglihatanku terganggu dan ada ruam aneh di kulitku. Nah, Hana tahu penglihatannya terganggu artinya matanya itu sakit, kataknya. Terus ada ruam yang aneh di kulit, tahu nggak maksudnya apa? Enggak. Ruam itu berarti ada bintik-bintik di kulitnya. Itu kayak coklat-coklat gitu. Iya betul, gitu. Belalang mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memutuskan untuk berbicara. Jangkrik, aku khawatir bahan kimia yang kamu semprotkan ke tanaman tidak sehat untuk makananmu. Wadah yang dibuang ke air telah melukai mata dan kulit katak. Jangkrik merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan begitu banyak masalah. Tidak apa-apa Jangkrik, kata katak sambil tersenyum. Kita akan membersihkannya. Tapi pertama-tama mari kita ke dokter sehingga kita semua akan merasa lebih baik. Tuh, jadi mereka harus membersihkan yang udah dibuang tadi, Hana. Ternyata itu yang menyebabkan menjadi sakit. Iya, jadi jadi sakitnya karena makanan sama air tempat tinggalnya tercemar oleh polusi, oleh kotoran. Seperti itu, Hana. Setelah sehat kembali, Jangkrik membersihkan sampah dan limbah dari air. Ia mempelajari cara-cara baru untuk merawat tanamannya sehingga tidak memakai bahan kimia yang berbahaya. Selesai. Nah, jadinya udah tahu ya Anda ya, jadinya harusnya sungai itu harus bersih. Iya, tidak boleh dikotori ya. Kalau dikotori berarti bisa menyebabkan apa? Sakit. Betul. Terus? Ya tahu. Ya, sakit ya, bisa menyebabkan sakit seperti tadi si jangkriknya sakit apa tadi? Parah. Sakit parah ya. Ya, dia tidak bisa berjalan, tidak bisa melompat ya tadi katanya, cuma bisa berjalan pelan-pelan, tidak bisa berjalan cepat ya. Dan terbang. Nggak bisa terbang. Kalau kataknya sakitnya? Nggak tahu. Mata dan kulit. Iya, kulitnya ada ruang-ruang dan matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Oke, jadi boleh tidak membuang sampah ke sungai? Tidak boleh ya. Jadi kalau melihat sampah di sungai harus dibersihkan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Dadah.